Berikutnya, kita akan berbicara tentang struktur dan kebahasaan. Jadi, kita akan berbicara mengenai struktur dan variasi struktur, serta kaidah kebahasaan dari teks fabel. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai struktur fabel. Ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Contoh orientasi, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Berikut adalah contoh komplikasi. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapatkan ikan." "Benar-benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Tokoh menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Berikut adalah contoh resolusi. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. "Bagaimana, Cil?" "Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi." "Janji," gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain." "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Selanjutnya adalah koda. Nah, koda ini boleh ada, boleh tidak. Artinya, tidak semua fabel berisi koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan tingkah laku pada tokoh dan amanat dari cerita tersebut. Nah, perubahan tingkah laku ini bukan hanya dari jahat ke baik atau dari baik ke jahat. Bisa saja intinya adalah perubahan bagaimana tingkah laku si tokoh di awal berbeda dengan tingkah lakunya di akhir. Misalnya, di awal dia merupakan tokoh yang suka bersedih, tapi di akhir dia tokoh yang riang gembira. Ingat, tidak hanya dari jahat menjadi baik. Berikut adalah contoh koda. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, setelah berbicara mengenai struktur, maka sekarang kita akan berbicara mengenai variasi pengembangan struktur fabel.
terutama dari segi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai variasi orientasi. Yang pertama, diawali dengan deskripsi latar. Contoh, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang, sementara katak putih bertepuk tangan dengan ceria. Pada kalimat yang dicetak tebal, itu menunjukkan deskripsi latar waktu. Selanjutnya, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Contoh, di keheningan malam, kura-kura tampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Sudah 2 bulan ini, kura-kura sakit dan sahabatnya dengan setia mendampinginya. Di keheningan malam merupakan latar waktu malam. Kura-kura tampak tidur pulas merupakan kegiatan tokoh. Berikutnya, diawali dengan latar di masa lalu. Contoh, pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang terik itu, gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan semut. Panas terik tak dihiraukan. Pada zaman dahulu merupakan latar waktu di masa lalu. Selanjutnya adalah variasi komplikasi. Diawali dengan konflik batin. Contoh, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Semakin lama kura-kura merasa hidupnya tak berguna lagi merupakan konflik batin. Artinya pertentangan yang dialami oleh kura-kura dengan dirinya sendiri. Berikutnya, diawali dengan konflik fisik. Contoh, ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Nah, semut menyerang gajah merupakan konflik fisik. Berikutnya, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Contoh, tiba-tiba datang badai yang teramat kencang dan menghancurkan semua makanan yang telah dikumpulkannya berbulan-bulan. Semut menangis membayangkan masalah yang akan dihadapi di musim dingin. Berikutnya adalah variasi resolusi. Pertama, diawali dengan meredanya konflik. Contoh, akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Selanjutnya, diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Contoh, ayo cepat Ci, dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Ternyata sahabatnya yang telah menarik kaki Cici untuk menyelamatkannya dari kejaran singa. Selanjutnya adalah variasi koda, berupa pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel. Contoh, kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Kemudian, contoh yang kedua, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Siapapun yang berbuat jahat akan dikalahkan oleh perbuatan baik. Nah, berikutnya adalah variasi watak. Bisa divariasikan dari segi deskripsi fisik tokoh. Contoh, Fanny adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibir merahnya yang cantik
akan bergerak indah. Kecantikan Fanny tidak diragukan lagi di hutan Ambarata. Selanjutnya adalah dari segi kegiatan tokoh. Contoh, singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang seram. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Berikutnya adalah dialog dengan diri sendiri. Contoh, kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika ku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka, gumamnya dalam hati. Selanjutnya, dialog dengan tokoh lain. Contoh, kamu tidak bisa melompat karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna, bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada semut. Jangan menghina kata, Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Selain pola variasi pengembangan struktur dan watak, ada pula pola pengembangan judul. Yang pertama, judul berasal dari nama tokoh. Contoh, Cici dan Serigala, Kancil dan Tikus. Kemudian ada judul dikembangkan berdasarkan sifat tokoh. Contoh, Tikus yang baik hati, Gajah penolong, Merak yang pemurah. Berikutnya, judul diambil dari tema. Contoh, Semua istimewa, Cintai sesama.